Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini, hari Jumat kali ini, kita masih bisa bertemu, bersilaturahim, bermuajah dalam tali silaturahim pengajian klasikal keluarga besar karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dan kita doakan semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan diri dari virus corona, dan selalu dalam bingkai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah bersama dengan Wakil Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau adalah Dr. Haji Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Kita sapa beliau dulu, yang berada di Kalimantan Timur atau masih di Yogyakarta. Nanti kita sapa beliau. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter di Jogja, Mas. di Jogja ya dok ya. Iya, Ya, iya, Jogja. Dokter Agus Sukaca dari kemarin di Jakarta dan sempat bertemu kemarin. Ini layarnya di Museum Muhammadiyah, artinya dokter sedang ngajar di FKUAD ini ya. Baik, Ya. terima kasih Dokter Agus Sukaca sudah bersama dengan kita, teman-teman sekalian, dan ibu sekalian. Materi kita kali ini masih tentang The Nine Golden Habit, bagaimana kemudian kita merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa membiasakan kebaikan, perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nanti kita akan simak bersama tausiah dari Ustadz Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan simak tausiah dari beliau, kita akan ngaji tadarus terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Suwardiman. Nanti masih di surat Al-Imran ayat 92. Oleh karenanya mari kita awali pengajian kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Suwardiman, kami persilahkan teman-teman, silakan buka Al-Qur'annya untuk tadarus bersama. Ustadz Suwardiman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sekalian, keluarga besar PKU Bantul, silahkan dibuka Quran surah Al-Imran. Kita sampai tadarus ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israil. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang
yang benar. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humud dhalimun. Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah mengikuti bersama tadarus Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Suwardiman. Bapak Ibu sekalian, dan kita saatnya akan menyimak bersama tausiah dari Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Beliau adalah Wakil Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan oleh karenanya Bapak Ibu sekalian kami persilakan untuk semuanya menampilkan videonya, kemudian menonaktifkan speakernya. Nanti pada saatnya kita akan berikan waktu bagi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, memperdalam lagi materi beliau dengan melakukan raise hand, angkat tangan di link Zoom, ataupun kemudian menulis pertanyaan di chat Zoom. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama, dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mas Budi selaku moderator, Pak Wardiman, Jenderal, Pak Dr. Danang, Direktur, dan segenap direksi, serta Bapak Ibu sekalian, segenap partisipan pengajian karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul rahmatullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya begitu luar biasa. Salah satunya pagi ini kita dapat bersama-sama ngaji. Sungguh ngaji itu merupakan kegiatan yang akan menghadirkan ketenangan. Didoakan para malaikat, ya, dan Allah membanggakan orang-orang yang suka ngaji itu, ya, di hadapan para makhluknya yang ada di langit. Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada 112 yang hadir di forum ini. Alhamdulillah, ya, kita syukuri. Kita melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang golden habit. Kita sudah mengkaji habit yang pertama tentang sholat. Nah, mari kita mudahwamahkan menjalankan sholat dengan cara yang terbaik. Kita mulai, mumpung usia masih ada, ya, kita pilih untuk menjalani sholat, melaksanakan sholat
dengan cara yang terbaik. Mari kita pilih ya, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mumpung masih di dunia. Sebab nanti kalau sudah selesai di dunia, sudah pada kehidupan akhirat itu refleksi kehidupan dunia. Jadi bukan kita membangun kehidupan baru, ya, tetapi merupakan refleksi dari apa yang kita lakukan di dunia. Kalau di dunia kita memilih melakukan yang baik, maka kehidupan kita di akhirat ya, baik. Ya. Saat memilih sekarang di dunia. Di akhirat sudah tidak ada pilihan lagi. Kita tinggal menjalani ya, apa yang kita tabung selama di dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, hari ini kita membahas topik yang kedua. Ya, habit yang kedua. Habit yang kedua itu adalah ya, puasa. Yang menjalani puasa. Nah, sebagai pembuka, mari kita coba refresh ya, pengertian tentang apa itu ad-din. Majelis Tarjih sudah membuat takrif atau pengertian tentang ad-din ya, adalah ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat li sholahil ibad dunyahum wa akhrahum. Agama atau ad-din adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Ini agama. Takrif yang diberikan atau yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi di situ tergambar ya, adalah syariat Allah yang diturunkan lewat nabi-nabinya. Isinya apa? Isinya yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan, yang ketiga adalah petunjuk-petunjuk. Yang kesemuanya itu Allah berikan untuk apa? Lissolahil ibad. Untuk kebaikan hamba-hambanya. Hambanya siapa yang dituju di sini? Manusia. Untuk kebaikan manusia, dunyahum wa ukhrahum. Dunianya dan akhiratnya. Jadi agama itu Allah turunkan untuk kita lewat nabi-nabinya, tujuannya apa? Untuk kebaikan kita. Dunia, akhirat. Ya, jadi kebaikan yang ditimbulkan dari agama ini atau mengamalkan agama ini, dunia, akhirat. Ya, jadi bukan hanya untuk akhirat saja, untuk kehidupan dunia, agama itu juga menjamin kebaikan para hamba-hambanya. Ini sekedar refreshing ya, untuk menyegarkan kembali pemahaman kita tentang ad-din, agama yang kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan atau menjadi orang yang beragama dengan baik. Nah, topik kita hari ini tentang puasa. Puasa ini merupakan salah satu perintah Allah yang sesungguhnya amat luar biasa. Puasa ya, mencegah makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri mulai
terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dari fajar sampai maghrib. Ini waktu kita berpuasa. Nah, saya kira soal kaifiat ini sudah nggak ada masalah. Ya. Sudah kita semua sudah menjadi pengamal puasa, utamanya adalah puasa Ramadan. Kita semua telah mengamalkannya. Nah, balasan bagi orang yang berpuasa itu luar biasa. Di antaranya adalah inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqal aina shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru. Mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang-orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan ditutup. Dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Ar-Rayyan itu adalah pintu kehormatan. Mereka yang terhormat saja yang akan memasuki lewat pintu itu. Nah, Bapak Ibu kan juga sering melihat ya, dalam acara walimahan, dalam acara-acara kenegaraan, ya. Bahkan di dalam acara-acara Muhammadiyah pun, di situ ada akses untuk VIP, bahkan untuk VVIP. Yang lain masuknya harus berjubel, ya, antri. Tapi kalau yang VVIP itu aksesnya langsung. Ya. Pengantinan pun sekarang sudah ada pintu-pintu khusus, pintu VVIP. Sehingga para tamu-tamu terhormat itu masuk lewat situ, tidak perlu antri. Ya. Bahkan begitu salaman dengan manten, ya, dengan keluarga manten, orang tuanya, mantennya, kemudian begitu turun panggung langsung diantarkan ke ruang VIP. Makanya serba VIP, ya, tidak antri dan lain sebagainya. Ya. Ini terasa nyaman. Kita naik pesawat juga kalau kita di VIP, ya, di kelas VIP, ya, kita masuknya juga diberikan priority lewat pintu khusus. Nanti keluar yang lain belum boleh keluar, itu yang VIP atau yang VIP disuruh keluar dulu, serba enak. Ya. Itulah nasib orang-orang yang terhormat. Nah, orang yang puasa itu akan menjadi orang yang terhormat ketika masuk surga. Yang masuk surga banyak ya, tapi yang terhormat ya, ini adalah mereka yang melewati pintu Rayyan. Itu disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa itu ada tingkatannya. Ada yang puasanya cuma wajib saja. Ada yang puasanya dihiasi puasa-puasa sunnah. Puasa sunnahnya pun juga bermacam-macam. Ya. Ada yang mudawamah, menjadi kebiasaan sepanjang hidupnya. Ada yang cuma kolo-kolo. Ya. Itu nanti tentu akan berbeda. Ya. Ada berbagai macam tingkatan. Ada yang VVIP, ada yang cuma ya, VIP biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi ahli surga yang VIP atau VVIP, milihnya bukan nanti, milihnya sekarang. Ya, milihnya sekarang, ketika masih di dunia. Nanti kalau sudah
di akhirat sudah tidak bisa memilih lagi. Nah, kita tinggal positioning kita, milih yang mana. Mau yang biasa, mau yang istimewa. Nah, silahkan dipilih. Ada hadis lain ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Artinya, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 musim. 70 musim. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kita di Bantul ini musimnya 1 tahun ada 2 musim. Ya, musim kemarau, musim penghujan. Kalau di daerah subtropis ada 4 musim dalam 1 tahun. Nah, kalau kita mengambil musim yang ada di daerah tropis tempat kita ini, ya, ini 70 musim. Itu artinya berapa? Ya, 70 bagi 2, 35 tahun. 1 hari puasa dijauhkan dari api neraka, ya, 70 musim, 35 tahun. Ini kalau kita pakai standar, kita puasa di daerah tropis ya, di Indonesia, di Bantul. Nah, rupanya Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan bebungah yang luar biasa bagi para pengamal puasa. Jadi para pengamal puasa itu akan diberikan bebungah. Ya, bebungah itu kegembiraan selain yang di surga tadi. Meskipun Allah menyatakan semua amalan anak Adam itu untuk mereka. Illa syam, ya, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibihi, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Nah, ternyata ganjaran puasa itu luar biasa. Kita yang bergerak di dunia kesehatan, punya ilmu di bidang kesehatan, ini akan semakin terkagum-kagum di antara manfaat puasa itu. Nah, ini puasa itu mempengaruhi kerja sel kita, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kerja sel, proses kegiatan dan metabolisme di dalam sel, yang sel kita ini kan merupakan unit terkecil dari bagian tubuh kita itu kan sel. Ada organ, di dalam organ ada sel-sel, ini merupakan unit terkecil tubuh kita, itu namanya sel. Nah, proses kegiatan dan metabolisme di dalam sel, di samping menghasilkan energi, juga menghasilkan sampah. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya, itu memproduksi sampah. Sebagian besar sampah adalah protein cacat yang tidak berguna bagi tubuh kita. Pola makan yang didominasi oleh sumber hewani ini adalah penyebab utama produksi protein cacat. Jadi kalau Profesor Rumi Singya itu menyarankan pola makan itu 85%-nya nabati, 15%-nya hewani. Sehingga kita lebih banyak mengkonsumsi nabati sehingga imbang. Tidak terlalu banyak sel-sel yang menghasilkan sampah-sampah. Nah, sekarang pola makan orang sudah semakin bergeser, banyak
hewaninya. Lauknya sudah ada telurnya, tambah daging ayam, ya, tambah apalagi ada sosis, ada macam-macam yang itu merupakan produk-produk hewani. Ya, sementara yang nabatinya itu sedikit. Sayurannya kurang, buah-buahnya kurang. Ya. Beda dengan orang Jogja zaman dulu. Orang Jogja zaman dulu itu makannya didominasi oleh apa? Oleh nabati. Ya, sego, jangan. Ya. Lauknya kolong-kolong. Ya. Saya waktu kecil itu kalau lauk telur itu, satu butir telur itu bisa dibagi 4. Ya. Jadi hanya seperempat ya kita makan telur. Ya. Selebihnya apa? Selebihnya ya jangan. Ya. Jangan. Lauk yang lain tempe, tempe nabati. Tahu, tahu nabati. Jadi lebih banyak nabatinya. Maka orang Jogja itu yang tinggal di desa, ya, itu angka harapan hidupnya itu jauh lebih tinggi. Banyak orang-orang yang sepuh-sepuh di desa itu. Dan secara keseluruhan, Jogja itu angka harapan hidupnya masih tertinggi di negeri kita ini. Lebih dari 70 tahun. Ini angka harapan hidup orang Jogja. Nah, pola makan yang banyak didominasi oleh oleh hewani, ini menghasilkan sampah yang banyak di dalam sel-sel tubuh kita. Dan efek sampah yang terakumulasi banyak di dalam tubuh, itu yang pertama mempercepat penuaan sel. Tidak diperbaikinya sel-sel rusak. Dan kurang berfungsinya sistem kekebalan. Jadi kalau sampahnya banyak, ya, usia selnya itu cepat tua. Jadi yang rusak tidak diperbaiki dan fungsi kekebalan akan turun. Kemudian banyaknya sel yang terganggu akan berdampak pada kesehatan tubuh. Jadi kalau sel-sel kita bermasalah karena tumpukan sampah yang terlalu banyak, ya, itu sistem kesehatan kita akan sangat terganggu. Bapak Ibu kalau di rumah itu banyak sampahnya, tinggal di rumah juga tidak nyaman. Coba kalau misalnya sampahnya itu ditaruh aja di dalam rumah, tidak dibuang. Suasana di dalam rumah tentu menjadi tidak nyaman. Nah, ternyata di dalam sel itu sebenarnya sudah terdapat petugas kebersihan. Ada cleaning service-nya yang dia bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam sel. Enzim petugas kebersihan ya, itu bekerja di dalam organel yang bernama lisosom. Ya, ini lisosom ada di dalam sel. Ya, ini lisosom. Ya. Di situ terdapat lebih dari 60-an jenis enzim yang disebut dengan enzim lisosom yang terlibat di dalam proses detoksifikasi. Nah, oleh proses autofagi, sampah atau protein cacat dibungkus lembaran mirip kantong untuk dipecah dan dibuang. Sementara protein normal tetap dibiarkan utuh. Nah, ini ada proses autofagi yang membungkus ya, protein-protein cacat, sampah-sampah tadi ya, untuk apa? Untuk bisa dibuang. Ini petugas kebersihan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, lisosom juga berfungsi sebagai pusat daur ulang. Berfungsi menyusun kembali sampah untuk digunakan lagi. Jadi protein-protein yang cacat tadi ya, itu diperbaiki sehingga bisa digunakan. Nah, bila proses pembuangan dan daur ulang gagal, seseorang menjadi lesu, tidak bersemangat, tetap lelah sesudah istirahat, dan mudah sakit.
Jadi kalau sampah-sampahnya itu tidak bisa terbuang atau tidak bisa didaur ulang, menimbulkan kondisi yang letih, lesu, ya, nggak bersemangat, ya. Pokoknya tidak nyaman. Nah, ini seorang ahli gastroenterologi terkemuka, ya, dari Albert Einstein College of Medicine di New York, ya, Profesor Hirumi Shinya, itu menyatakan bahwa tidak makan adalah pemicu autofagi. Keadaan lapar karena tidak makan itu memicu terjadinya proses autofagi. Enzim-enzim lisosom tadi kemudian menjadi pekerja melaksanakan tugasnya, menjadi seperti cleaning service. Nah, kalau tidak lapar, maka dia tidak mau bekerja. Ibarat misalnya Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul itu punya tim cleaning service yang banyak, ya. Tapi kalau mereka cuma duduk-duduk saja, tidak melakukan tugasnya, ya tentu lingkungan rumah sakit tidak akan bersih. Nah, ini untuk tubuh kita, sebenarnya tim cleaning service-nya untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam sel kita, timnya lengkap. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Persoalannya, mereka mau bekerja hanya di dalam kondisi lapar. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tidak membiarkan keadaan lapar di dalam diri Bapak Ibu sekalian, maka proses pembersihan sel-sel ini tidak bisa berlangsung dengan optimal. Akan banyak timbunan-timbunan sampah yang menyebabkan gangguan kesehatan. Sudah pola makannya tidak baik, ya, banyak menghasilkan sampah, tidak diberikan kesempatan untuk apa? Untuk membersihkannya. Sehingga persoalan kesehatan akan banyak dialami. Ini beliau ini, Profesor Hirumi Shinya, itu membuat terapi yang disebut dengan terapi puasa Shinya. Caranya tidak makan minum, ya, kurang lebih 14 jam, ya, di siang hari, bukan di malam hari. Ya, jadi puasanya di siang hari. Nah, apa yang terjadi? Ternyata banyak pasien-pasien beliau yang punya berbagai macam masalah kesehatan. Ya. Itu sebagian besar masalah kesehatannya itu bisa teratasi. Kalau yang tidak teratasi ya bukan karena faktor sampah, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Tetapi sebagian besar persoalan kesehatan itu teratasi dengan apa? Dengan puasa Shinya tadi. Nah, puasa umat Islam itu dosisnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menentukan dosis bukan kita, ya. Allah yang menentukan, dikomunikasikan oleh Rasul kita, mulai dari terbit fajar hingga apa? Hingga tenggelamnya matahari. Nah, kalau kita sering puasa, maka proses autofagi, pembersihan sampah, itu akan berjalan dengan baik. Nah, itulah yang menyebabkan puasa memiliki efek kesehatan bagi tubuh kita. Tapi ingat ya, ini bukan tujuan kita berpuasa. Efek sehat itu bukan tujuan kita berpuasa. Efek sehat puasa itu adalah bebungah, kegembiraan yang Allah berikan buat kita, para pengamal puasa. Allah itu selalu memberikan kegembiraan, memberikan bebungah terhadap para pengamal-pengamal perintahnya. Sholat itu Masya Allah, ya, pengaruhnya juga luar biasa. Pengaruh apa? Pengaruh sehatnya juga luar biasa. Puasa ini juga luar biasa. Nah, ini tadi ya,
lapar, makanan tidak terdapat di dalam usus. Sehingga aliran gizi dari usus ke sel-sel tubuh berhenti. Bagaimana mau mengalir? Isinya sudah nggak ada, kosong. Sehingga terpaksa tubuh mengambil sumber lain dari protein cacat atau sampah melalui proses autofagi. Jadi protein-protein cacat tadi ya, lewat proses autofagi diambil. Kemudian apa? Didaur ulang untuk bisa dimanfaatkan. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu puasa, itu kan kadang-kadang terasa, waduh ngintir-intir ya, kayak lapar banget. Nah itu proses ketika awal usus kita sudah kosong, itu lapar banget. Kadang-kadang seperti tidak kuat mau puasa. Nah coba ditunggu sejenak. Nanti protein-protein cacat ya, itu akan diambil ya, mulai proses autofagi yang lama-lama kemudian kita akan merasakan bugar kembali, merasakan kuat kembali. Nah, proses ini menjadi detoksifikasi alamiah di dalam sel-sel tubuh kita. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, mari menjadi pengamal puasa, wajib dan sunnah. Jadi jangan hanya minimalis, wajib saja, tapi juga dengan puasa sunnah, supaya efek yang kita peroleh itu akan semakin baik. Ini sebagai tambahan, ya, itu Profesor Shigeo Haruyama itu melakukan penelitian, itu ternyata orang-orang yang suka lapar itu memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang. Jadi lapar itu membawa kepada kesehatan. Lebih banyak bahayanya banyak makan daripada kurang makan. Bapak Ibu di rumah sakit tentu sudah sangat paham ya, pasien-pasien yang dirawat banyak yang sakitnya itu akibat kelebihan makan dalam jangka panjang. Kelebihan kolesterol ya, dalam jangka panjang itu efeknya banyak sekali ya. Sangat kompleks ya. Mulai dari penyempitan pembuluh darahnya sehingga terjadi hipertensi nanti akibat lanjutannya itu bisa stroke dengan berbagai macam akibatnya. Nah ini sudah gangguan kesehatan yang luar biasa. Itu karena apa? Kelebihan makan. Maka kita ya, sebaiknya mempersiapkan diri untuk sering-sering lapar. Mari kita berpuasa. Puasa apa saja yang bisa kita tambahkan dari puasa wajib kita? Ini yang tidak rutin ada namanya puasa Syawal. Puasa Syawal itu menurut Rasulullah, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan fi Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Di proses puasanya itu seakan-akan puasa terus-menerus. Hadis yang lain, puasa Ramadan seperti puasa 10 bulan. Ya, 10 bulan, ya, ini puasa Ramadan yang yang 30 hari itu, ya, seperti puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal sesudahnya, pahalanya sama dengan 2 bulan. Maka yang demikian itu pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Ini soal pahala. Puasa yang lain, kita bisa memilih puasa Ayyamul Bid. Ini puasa Ayyamul Bid itu puasa 3 hari ya, di setiap bulan Hijriah. Ya.
Saumu salasati ayyam, saumu dahri kullihi. Puasa 3 hari setiap bulannya seperti puasa sepanjang tahun. Jadi kalau kita mengamalkan puasa 3 hari di dalam sebulan, ya, itu seakan-akan kita puasa sepanjang tahun. Nah, 3 hari itu kapan? Ini perintah Rasulullah kepada Abu Dzar, ya. Wahai Abu Dzar, ya, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Nah, ini disebut dengan Ayyamul Bid, itu tanggal 13, 14, 15. Jadi mulai mendekati purnama sampai purnama penuh. Ini Ayyamul Bid. Ada pilihan lain, puasa Senin Kemis. Karena ya taharras yamal isnaini wal khamis. Ini ketika Aisyah ditanya, ya, tentang puasanya Rasulullah, maka jawab Aisyah, beliau selalu puasa Senin dan Kamis. Ini juga keluarga Rasul itu membiasakan puasa Senin Kamis. Dalam hadis lain disebutkan, ya, keluarga Nabi itu tidak pernah kenyang lebih dari 3 hari. Jadi kalau hari Senin itu puasa, lapar, ya, Selasa, Rabu, 2 hari kenyang. Nanti Kamis lapar, Jumat, Sabtu, Ahad lapar. Jadi 3 hari itu Jumat, Sabtu, Ahad. Ini amalan Rasulullah. Sehingga Rasulullah dan keluarganya itu hampir tidak pernah sakit. Ini termasuk salah satu rahasia sehatnya Nabi. Nah, ini bagi yang tidak cukup dengan puasa Senin Kemis seminggu 2 kali, ada pilihan. Puasa sehari, kemudian buka sehari, puasa lagi, buka lagi, jadi selang-seling. Ini pilihan. Tidak ada puasa yang lebih baik dari itu. Artinya tidak ada yang lebih utama dari puasa Nabi Daud. Artinya kalau mau dilebihkan, ya, puasa 2 hari, buka sehari, puasa 2 hari, buka sehari, itu tidak lebih utama dan tidak direkomendasikan. Ini puasa maksimal, ya, yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, ya, beranikah Bapak Ibu berkomitmen untuk menjadi pengamal puasa sunnah? Silahkan pilih Ayyamul Bid, sebulan cukup 3 hari, atau Senin Kemis, atau Daud. Yang paling recommended menurut saya Senin Kemis. Kenapa? Mudah mengingatnya. Mudah mengingatnya. Kita jarang disorientasi waktu. Wah, ini hari Jumat, itu kita semua pasti ingat, ya. Hari Ahad pasti ingat. Habis hari Ahad, Senin hari puasa. Ini monggo, ya, yang berani memilih untuk menjadi pengamal puasa dan siap untuk masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, disobyo-sobyo, ya, diberikan keistimewaan, ya. Siapa yang berani memilih? Sekarang saatnya untuk memilih. Monggo silakan yang berani, komitmennya ditulis. Saya berkomitmen menjadi pengamal puasa sunnah Senin Kemis misalnya. Nah, kalau ini menjadi komitmen bersama dan manajemen atau direksi, ya, ikut memfasilitasi, ya, ini direksi berani tidak menjadikan Senin Kemis sebagai hari puasa SDI Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul. Jadi menjadi hari puasa, menjadi bagian dari atmosfer Islami rumah sakit.
Sehingga hari Senin dan Kamis suasananya seperti Ramadan, sebagai hari puasa. Bagaimana yang tidak puasa, misalnya sedang halangan syar'i, ya enggak apa-apa, tapi seperti bulan Ramadan itu, ya, setiap ada agenda siang, enggak ada konsumsi. Atau kalau ada konsumsi, untuk dibawa pulang. Nah, ini kalau di Fakultas Kedokteran UAD itu sudah dimulai, dibiasakan, ya. Acara-acara hari Senin atau hari Kamis itu konsumsinya disiapkan dalam bentuk take away, ya. Disiapkan di depan pintu, nanti pulang baru dikasihkan untuk dibawa pulang, untuk tidak dimakan di tempat, sehingga tidak ada acara makan minum di tempat, ya. Sehingga ini akan suasana puasa, untuk menjadi atmosfer, untuk menjadi penggerak supaya mereka yang belum berpuasa, oh iya ya kanca-kanca udah puasa ya, aku tak sesok tak puasa, gitu ya. Sehingga ada apa? Ada momentumnya untuk mengawali ini menjadi bagian dari kebiasaan. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian berani mengambil keputusan untuk menjadi pengamal puasa, insya Allah kita semua, ya, itu akan mendapatkan kegembiraan yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Jawa, ya, setiap orang yang sukses itu prihatinnya itu dengan poso, ya, dengan puasa. Nah, itu menjadi apa? Menjadi langkah untuk menuju sukses. Dan benar, ya, itu bagian penting untuk meraih kesuksesan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Monggo kita memilih, ya, menjadi orang-orang yang masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Hadanallahu yakum ajma'in. Asraminallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Agus Sukaca. Hari ini kita sudah belajar di habit yang kedua tentang puasa, dan tadi beliau menyampaikan banyak ragam model puasa yang bisa kita lakukan, ya. Ada Senin Kamis dan seterusnya, ya. Dan tentunya di bulan Ramadan yang sebentar lagi juga akan kita jalani bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah habit kedua setelah habit pertama sholat telah beliau sampaikan dan kita dengarkan bersama. Ini menarik sekali, ya. Kita sebenarnya masih punya tabungan berarti 7 habit yang lain. Dr. Agus, ini tadi saya diskusi dengan Ustadz Suhardiman, kok kayaknya tidak sempurna kalau tidak dituntaskan sampai 9 habit. Nah, nanti akan kita kontak kembali Dr. Agus. Baik, tetapi sebelumnya kami berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya, berdiskusi dengan beliau terkait dengan materi tadi. Kami persilahkan, mungkin punya pengalaman atau lain sebagainya. Ini sudah ada satu yang bertanya. Izin Ustadz bertanya, bagaimana dasar hukum puasa Rajab? Karena beredar di WA tanggal 1 Rajab ada yang nge-share tentang puasa Rajab. Monggo Dr. Agus. Ya. Itu biar dijawab Ustadz Suhardiman saja itu. Monggo Ustadz Suhardiman diparingi jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini topannya Dr. Agus sih yang cepat. Ini pertanyaan dari siapa tadi ya? Ya. Dokter sebetulnya yang tepat jenengan yang jawab. Udah, monggo silahkan. Ini dari... Ya, kita mengacu dari tarjih yang ada tuntunan adalah Sya'bannya sebelum Ramadan. Jadi yang menurut yang kita baca di tarjih, Rajab tidak ada dalil khusus untuk puasa Rajab. Yang kami ketahui di dalam tarjih adalah Sya'bannya. Begitu ya, kepada Bapak dan saudaraku, nanti bisa disempurnakan oleh Dr. Agus yang dari dulu pernah menjabat di Majelis
Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Matur suwun. Ya, cukuplah. Tapi mungkin tambahan bahwa Rasulullah itu paling banyak berpuasa selain Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Itu Rasulullah paling banyak melakukan puasa. Jadi tidak hanya nisfu Sa'ban itu ya. Mengkhususkan nisfu Sa'ban itu dalilnya banyak diperbincangkan ya. Tetapi Rasulullah mengamalkan puasa itu lebih banyak di bulan Sa'ban. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengamalkan puasa di bulan Sa'ban nanti? Yang biasa Senin Kemis saja di bulan Sa'ban boleh ditambah ayamul bid, berarti sudah lebih banyak dari biasanya. Ya. Atau kalau yang biasa ayamul bid disempurnakan Senin Kemis, saya kira itu akan menjadi bagus. Jadi itu nanti akan menjadi bulan yang dimana kita paling banyak berpuasa, mengikuti Rasulullah ya, menjadikan bulan Sa'ban sebagai bulan yang paling banyak melakukan puasa di luar bulan Ramadan. Ya, ini sebagai tambahan ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Agus. Jadi saya kira itu ya tadi pertanyaan. Kami berikan waktu lagi pada Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang akan memperdalam kembali materi tentang habits yang kedua ini tentang puasa, dipersilakan bisa resen, bisa dibuka speakernya atau bisa ditulis di chat Zoom. Kita coba kembali. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kita coba lihat di chat Zoom-nya, Mas. Bisa dibuka di chat Zoom, Mas. Oke, ya. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada Bu Sulistiari. Wah, sudah bersama dengan kita 197 teman-teman. Pak Jumiran, ada yang mau ditanyakan? Dan ini juga ada sejawat saya ya, Budi Santoso, PKO Bantul. Budi S itu Budi Santoso. Oh, ini Mas Budi Susilo ya, Budi Susilo PKO Bantul ya. Ya, namanya persis sekali ya dengan saya ya. Mas Budi Susilo, ada yang mau disampaikan? Walaupun jadi ini akunnya Mas Budi Susilo ini berjamaah dok. Jadi sebenarnya pesertanya lebih dari 156 karena di situ ada 5 orang ya. Jadi beberapa ada yang akunnya berjamaah. Kami persilahkan yang akan memperdalam, Bu Mariska Urmila, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, atau mungkin punya pengalaman selama ini sudah melakukan ya. Yang mana monggo, kami persilakan yang lain teman-teman. Oke. Pak Jaka sudah dibuka speakernya, akan bertanya, kami persilakan. Tadi Pak Jaka Susila ya? Oh Pak, ini Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu ya. Oke baik, kayaknya ini teman-teman sementara cukup Dr. Agus. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Sukaca yang telah berkenan untuk menyampaikan habit yang kedua. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk membiasakan diri kita dengan pilihan tadi yang disampaikan Dr. Agus Sukaca, Senin Kemis dan yang lain. Nah, closingnya monggo dok, dipersilakan. Ya, membiasakan puasa itu beratnya di awal, sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ya, kita berat itu di awal, tapi nanti kalau sudah mengalir, sudah menjadi kebiasaan, nggak terasa. Ya. Bagi yang memilih Senin Kemis, ya, nanti tahu-tahu kalau misalnya dari Ahad, oh besok puasa, udah mengalir puasa, nanti di Kemis juga puasa. Dan itu insya Allah akan menjadi habit kita sepanjang hayat kalau kita berhasil membiasakan. Oleh karena itu, dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat seperti apa yang kita pilih menentukannya di dunia. Nanti kalau kita sudah lewat dunia tidak bisa memilih lagi. Karena akhirat itu akibat dari kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu marilah puasa ini kita jadikan habit kita ya, untuk mempersiapkan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak.
di dunia kita masih mendapatkan bebunga yang Allah berikan buat kita sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Budi, dan Allah ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, yang telah berkenan bersama kita di pengajian rutin setiap Jumat pagi di tanggal 4 Februari 2022. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa membersamai kita untuk mencerahkan, untuk menyemangati, mericas kembali energi kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala khilafan, mari kita akhiri bersama pengajian kita di pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.